Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. KPK periksa 6 saksi terkait kasus dugaan suap di Lampung Tengah. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memanggil sejumlah saksi dalam kasus dugaan suap penanganan perkara tindak pidana korupsi di Kabupaten Lampung Tengah dengan tersangka Aziz Syamsuddin pada Jumat 5 November 2021. Kali ini KPK memanggil 6 saksi yakni Supranowo, PNS Bina Marga Lampung Tengah, Taufik Rahman mantan Kadis Bina Marga Lampung Tengah, Andri Kadarisman PNS Dinas Bina Marga Lampung Tengah, Aan Rianto PNS Kasubit Rekonstruksi BPBD Lampung Tengah, Darius Hartawan Direktur Civit Tayan Konsultan, dan Indra Herlangga ASN Lampung Tengah. Salah satu saksi yang diperiksa KPK yakni Taufik Rahman mantan Kadis Bina Marga Lampung Tengah sempat dimintai keterangan oleh awak media. Namun Taufik Rahman memilih tidak banyak berkomentar. Ia pun bergegas keluar meninggalkan ruang pemeriksaan bersama saksi-saksi terpanggil lainnya. Taufik Rahman enggan mengungkapkan materi apa saja yang ditanya oleh penyidik KPK kepadanya. Menurutnya pemanggilan yang dilakukan KPK untuk hari itu sudah selesai, namun dirinya tak mengetahui apakah akan ada panggilan lanjutan. Taufik Rahman juga tidak menjawab berapa jumlah pertanyaan yang diajukan oleh tim penyidik. Disinggung apakah pemanggilan ini masih berkaitan pada persidangan beberapa hari lalu di Jakarta, Taufik menuturkan pemanggilan ini hanya untuk melengkapi kekurangan yang mesti ditanya oleh KPK. Ketika ditanya apakah pemanggilan ini mengenai pengamanan dana alokasi khusus di Lampung Tengah beberapa tahun lalu, Taufik kembali bungkam. Berita selanjutnya, UMP Lampung akan ditetapkan Disnaker pada akhir November 2021. Disnaker Lampung akan menetapkan upah minimum provinsi pada akhir November mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh Kadisnaker Provinsi Lampung Agus Nompitu saat diwawancarai Tribun Lampung di ruang kerjanya pada Jumat 5 November 2021. Jadi paling lambat UMP ini pembahasannya pada 20 November selesai dan setelah itu UMP diumumkan. Lalu akan disosialisasikan kepada daerah untuk penetapan UMK, kata Agus. Agus menuturkan jika pihaknya saat ini masih menunggu surat edaran terkait penetapan UMP 2022 dari Kementerian Tenaga Kerja sebagai pertimbangan dalam penetapan UMP. Karena ada indikator yang nanti akan diberikan oleh pemerintah pusat, saat ini pandemi pasti akan berpengaruh kepada pengusaha dan pertimbangan makroekonomi daerah mulai dari inflasi dan pandemi. Kendati demikian, besaran UMP belum ditetapkan lantaran rapat Dewan Pengupahan Daerah belum final. Pihaknya juga belum merapatkan dengan Dewan Pengupahan Daerah karena masih menunggu SM Menaker dan itu aturannya. Termasuk kabupaten kota menunggu dari provinsi paling lambat November ini sudah selesai semua. Pihaknya kejar terus ke Menaker karena mungkin ada pertimbangan seperti dari buruh, asosiasi, dan juga akademisi. Berita selanjutnya, tim Densus 88 anti teror Mabes Polri kembali menangkap terduga teroris di Lampung. Tim Desmen khusus 88 anti teror Mabes Polri kembali menangkap seorang terduga teroris di Lampung. Kali ini Densus 88 mengamankan terduga teroris berinisial SW berusia 47 tahun di Dusun Karanganyar, Desa Klaten, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan pada Jumat 5 November 2021 sekitar pukul 7:40 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terduga teroris yang diduga anggota Jamaah Islamiyah ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad. Menurut sumber di internal kepolisian, SW tercatat sebagai Ketua Bagian Toliah JI Wilayah Lampung. Ia sempat mengikuti berbagai pelatihan fisik di berbagai tempat di Lampung dan Jawa. SW juga berperan membantu atau terlibat menyembunyikan beberapa DPO teroris. Sebelumnya Densus 88 juga menangkap terduga teroris di Pringsewu dan Natar, Lampung Selatan.
Terduga teroris lainnya juga seorang pengajar pondok pesantren Al-Muhsin Metro Lampung diamankan oleh Densus 88 anti teror. Pengajar yang berinisial NA berusia 42 tahun yang ditangkap lantaran membantu membiayai anggota teroris Jamaah Islamiyah yang tengah menjadi buronan. NA sendiri bendahara Isoba JI untuk wilayah di Lampung. Kabak Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadan mengatakan jika NA terlibat dalam pembiayaan DPO anggota JI. Dijelaskan Ramadan, NA juga tergabung di dalam struktur organisasi teroris JI yang ada di Lampung. Dia menjabat sebagai bendahara Isoba JI untuk wilayah yang ada di Lampung. Selain itu, menurut Ramadan, NA juga pernah melakukan sejumlah pelatihan bela diri bersama anggota JI lainnya di Lampung. Dalam penangkapan itu, Densus 88 menyita 1 unit ponsel dan sepeda motor tersangka. Sebaliknya, Densus 88 masih menggeledah rumah tersangka di Desa Sidodadi, Pekalongan, Lampung Timur. Ia ditangkap karena diduga terafiliasi dengan teroris Jamaah Islamiyah. Kabak Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan mengatakan NA ditangkap tanpa perlawanan di Lampung Timur pada Jumat 5 November 2021 pagi. Selain NA, kata Ramadan, Densus 88 juga menangkap 3 tersangka teroris lain berinisial S berusia 47 tahun, F berusia 37 tahun, dan AA berusia 42 tahun. Ketiganya merupakan pekerja swasta yang tergabung dalam teroris Jamaah Islamiyah. Adapun S ditangkap di sekitar Karanganyar, Klaten, Penengahan, Lampung Selatan. Sementara itu, F dan AA ditangkap di sekitar Purwosari, Metro Utara, Kota Metro Lampung. Hingga saat ini, kata Ramadan, pihaknya masih di tengah melakukan penggeledahan di rumah para tersangka. Keempatnya juga telah dibawa ke Mapolda Lampung. Sebelum mereka, Densus 88 anti teror Polri juga sempat menangkap 2 anggota teroris JI di Lampung pada Minggu 31 Oktober 2021 dan Senin 1 November 2021. Mereka adalah IRS dan S. S merupakan ketua lembaga Amil Zakat Abdurrahman bin Auf yang adalah yayasan yang terafiliasi dengan teroris JI. Sementara itu S bertugas sebagai bendahara Lasaba. Pada Selasa 2 November 2021, Densus 88 anti teror Polri kembali menangkap anggota teroris Jamaah Islamiyah berinisial DRS di wilayah Lampung. Ia diketahui berprofesi sebagai kepala sekolah di daerah Pesawaran. Dalam kasus ini, DRS diduga menjabat sebagai sekretaris lembaga Amil Zakat Abdurrahman bin Auf yang terafiliasi dengan teroris JI. Densus 88 Mabes Polri kini tengah mendalami kemungkinan kepala sekolah SD negeri di Pesawaran, Lampung berinisial DRS terlibat penyebaran paham radikalisme teroris di sekolahnya. Berita selanjutnya, ruda paksa mantan pacar pelajar di Tulang Bawang ditangkap polisi. Polsek Rawajitu Selatan Tulang Bawang mengamankan seorang pemuda yang telah melakukan tindak pidana pelecehan. Pemuda WS yang masih berstatus sebagai pelajar di Tulang Bawang ini meruda paksa seorang gadis berinisial P yang berusia 17 tahun. Pelaku diamankan pada Rabu 3 November 2021 sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat di rumahnya yang berada di Rawajitu Terang Kapolsek Rawajitu Selatan Ibtu Wagimin pada Jumat 5 November 2021. Ibtu Wagimin membeberkan aksi ruda paksa WS terhadap P itu bermula pada Selasa 9 Maret 2021 sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Ketika itu pelaku mendatangi rumah korban yang saat itu sedang sepi. Korban diketahui saat itu sedang berada sendirian di rumahnya. Pelaku yang merupakan mantan pacarnya korban itu datang ke rumah korban dan memanggil korban dari luar rumah. Karena takut, korban diam tidak menggubris panggilan WS dari luar rumahnya. Ini disebabkan orang tua korban sedang tidak ada di rumah karena sedang bekerja. Merasa dicueki, pelaku lantas nekat membuka paksa pintu rumah korban. Pelaku lalu masuk ke dalam rumah kemudian masuk ke dalam kamar korban yang saat itu korban sedang duduk di dalam kamarnya. Wagimin menuturkan jika pelaku langsung meruda paksa korban dan sempat mengancam. Setelah itu pelaku langsung pergi meninggalkan korban. Ibtu Wagimin menambahkan atas kejadian itu pihaknya melaporkannya ke Mapolsek Rawajitu Selatan.
Polisi akan menjerat pelaku dengan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak. Diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak yakni senilai 5 miliar rupiah. Berita selanjutnya, pria Pesawaran lakukan penganiayaan di depan anaknya. Seorang warga di Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran tega melakukan penganiayaan terhadap pria Parubaya. Mirisnya pelaku melakukan penganiayaan di depan anak korban yang tengah digendong. Korban Ahmad Urbani berusia 50 tahun alias Pepen, seorang buruh warga desa Poncokresno, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. Sementara pelaku jamaan berusia 43 tahun warga desa Negeri Katon, Kecamatan Katon, Kabupaten Pesawaran. Kepala Polsek Gedong Tataan Kompol Hapran mengatakan, penganiayaan dengan pemberatan itu dilakukan dengan cara pelaku jamaan datang ke rumah korban dengan menggunakan motor Honda Supra. Setibanya di kediaman korban, pelaku bertemu Vepen dan menanyakan siapa yang suruh membuat acara di sini. Kemudian Vepen belum sempat menjawab, pelaku mencabut sebilah golok yang diselipkan di dalam jaket, kemudian ditebaskan ke dinding. Lanjut Hapran, Vepen yang pada saat itu sedang menggendong anak bayinya lari ke dalam untuk mengamankan bayinya. Selanjutnya pelaku yang bertemu dengan korban dan istri korban atau saksi yakni Mariam langsung menebaskan sebilah golok ke punggung bagian kiri korban. Pada saat korban ingin mengamankan golok tersebut namun melukai pergelangan tangan kanan korban. Pelaku langsung diamankan oleh masyarakat sekitar dan korban langsung dibawa menuju klinik Akil Medika Pesawaran. Lalu langsung dirujuk ke Rumah Sakit Mitra Husada Kabupaten Pringsewu. Pelaku berhasil diamankan saat melarikan diri dari kejaran warga. Korban saat ini dirawat di Rumah Sakit Pringsewu dalam keadaan sadar. Korban mengalami luka di bagian punggung sebelah kiri akibat tebasan golok. Korban mengalami luka sayatan bagian lengan tangan kanan atas. Atas perbuatan pelaku, petugas mengamankan pelaku dan barang bukti sebilah golok dan pelaku terancam pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Berita selanjutnya, cegah persebaran COVID-19 di Snaker Transgandeng perusahaan lokal. Demi mencegah persebaran COVID-19 di Kabupaten Mesuji semakin meluas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mesuji libatkan perusahaan lokal. Upaya tersebut juga dilakukan untuk menindaklanjuti surat edaran Bupati tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 serta mengoptimalkan posko penanganan coronavirus disease 2019 di tingkat desa untuk pengendalian penyebaran coronavirus disease 2019 di wilayah Kabupaten Mesuji. Kepala Disnaker Trans Kabupaten Mesuji Najmul Fikri mengatakan, pihaknya mengimbau kepada seluruh pimpinan perusahaan agar mengambil langkah dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Mesuji melalui 4 langkah. Pertama, perusahaan melakukan pendataan terhadap pekerja atau buruh beserta anggota keluarganya yang belum mendapatkan vaksinasi. Selanjutnya, setelah dilakukan pendataan, disampaikan kepada Disnaker Trans Kabupaten Mesuji yang akan ditembuskan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji paling lambat pada hari Senin 8 November 2021. Kedua perusahaan menginstruksikan pekerja atau buruh beserta anggota keluarga untuk melakukan vaksinasi di puskesmas terdekat. Ketiga, mempersyaratkan pekerja atau buruh yang akan melaksanakan aktivitas pekerjaan di dalam maupun di luar ruangan. Dan wajib memenuhi ketentuan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi serta melampirkan kartu vaksin minimal dosis pertama. Keempat, mengoptimalkan penerapan protokol kesehatan dan penyediaan perlengkapan serta sarana kesehatan bagi pekerja maupun buruh di tempat kerjanya. Lebih lanjut, Najmul Fikri menuturkan bahwa pihaknya melibatkan seluruh komponen yang ada di perusahaan termasuk karyawan atau buruh
diharapkan dapat memutuskan penularan COVID-19. Saat ini Kabupaten Mesuji masuk dalam kategori level 3 PPKM yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Untuk menurun level ke level yang lebih rendah, salah satunya adalah dengan mengintensifkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di lingkungan masyarakat. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.